Semangat pagi. Kita ketemu kembali dalam pembelajaran kimia untuk kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang logam alkali tanah atau logam golongan 2A. Logam alkali tanah, unsur-unsurnya antara lain berilium Be, magnesium Mg, kalsium Ca, strontium Sr, barium Ba, radium Ra. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Nah, kalau saya dulu membuat jembatan kelincinya, beli mangga, campur sirsak, bagi rata. Beli mangga, campur sirsak, bagi rata. Ada juga saya buat becak Mang Caca sering bawa rambutan. Becak Mang Caca sering bawa rambutan. Nah, tugasmu di rumah adalah membuat jembatan kelincinya seperti yang Bapak contohkan tadi. Jembatan kelincinya supaya kamu gampang mengingatnya unsur golongan alkali tanah. Nah, sesuai dengan nomor atomnya, maka Be nomor atomnya 4, maka konfigurasi elektronnya 2, 2. Oke kan? Untuk Mg 2, 8, 2. Ca 2, 8, 8, 2. Sr 2, 8, 18, 8, 2. Nah, demikian seterusnya. Nah, tugasmu yang kedua adalah membuat konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Kalau yang Bapak contohkan tadi itu berdasarkan kulit. Contohnya berdasarkan subkulit. Be 1s2, 2s2. Nah, begitu seterusnya. Ya, itu tugasmu. Jadi sudah 2 tugasnya. Nah, berdasarkan konfigurasi elektronnya, didapat bahwa golongan 2A atau alkali tanah mempunyai elektron valensi 2. Elektron yang terdapat pada kulit terluarnya 2. Nah, ini konfigurasi tingkatnya ini dibuat jadi NS2. Jadi kita tinggal menggantikan N ini N dengan misalnya kalau dia periode 2 dengan nomor 2. Misalnya Be ya, 1s2, 2s2. Berarti N di sini adalah angka 2. Angka yang terakhir diambil. Contoh untuk Mg, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, terakhirnya adalah 3s2. Maka di sini N-nya diganti dengan 3. Oke, demikian seterusnya. Nanti kau coba di rumah. Ca bagaimana, Sr, dan seterusnya. Ya. Oke. Sifat kimia alkali tanah. Sifat kimianya apa saja itu? Kita lihat tabel ini.
Nah, tadi namanya sudah ya, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Nah, satu lagi radium. Tapi radium bersifat radioaktif. Sama pada golongan 1A kemarin, alkali, Fr, francium, unsur radioaktif. Maka karena dia bersifat radioaktif, tidak ikut dipelajari sifat-sifatnya. Ya. Nah, nomor atomnya 4, 12, 20, 38, 56. Nah, caranya begini. 2 tambah 8, 12, ya kan? Tambah 8, 20. Tambah 18, 38. Tambah 18, 56. Ya kan? Tambah 8. Jadi 12 lah kan? 4 tambah 8. Tambah 8. 12 tambah 8, 20. Tambah 18. 20 tambah 18, 38. Tambah 3, tambah 18 ini, gimana? Jadi gampang. 4 tambah 8, tambah 8, tambah 18, tambah 18. Jadi gampang mengingat nomor atomnya. Ya. Nah, kenapa tambah 8 tambah 8? Jadi unsur periode ketiga, kedua dan ketiga itu unsurnya ada 8. Makanya unsur periode kedua dan periode ketiga masing-masing tambah 8. Nah, periode 4 dan 5 itu unsurnya 18. Periode 5, 18, periode 4, 18 juga. Maka tambah 18, tambah 18. Nah, bisa kau lihat nanti tabel periodikmu. Ini periode berapa? BE, MG, CA, SR, BA. Ya, oke. Ini massa atom relatifnya. Massa atom relatif. Jadi massa atom relatif umumnya 2 kali dari nomor atom. 2 kali nomor atom. 2 kali ini, 2 kali ini, 2 kali, 2 kali, 2 kali. Nah, umumnya ya, kebanyakan. Elektron valensinya tadi 2. Nah, golongan 2A, unsur alkali tanah, ini bilangan oksidasinya positif 2. Positif 2. Nah, ini konfigurasi elektron singkatnya. Konfigurasi elektron singkat. Nah, kemudian kereaktifannya. Kereaktifannya Mg dengan Be ini kurang reaktif. Sedangkan mulai dari Ca, Sr, Ba itu sangat reaktif. Sangat reaktif. Sangat mudah bereaksi dengan yang lain. Ini agak kurang reaktif. Kemudian, semua unsur alkali tanah dalam membentuk senyawa itu selalu berikatan ion. Ikatan ion. Jadi kalau unsur alkali tanah membentuk senyawa itu selalu melalui ikatan ion. Kecuali berilium. Berilium hanya melalui ikatan kovalen. Ya, ikatan kovalen dia. Kemudian wujudnya berilium padat, sedangkan Mg, Ca, SO2A padat tapi agak lunak. Nah, warnanya ya. Kemudian warna nyalanya. Warna nyala. Kalau Be warna nyalanya putih, demikian juga Mg. Sedangkan Ca warna nyalanya jingga, Sr warna nyalanya merah, dan Ba warna nyalanya hijau. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk kepada sifat secara umum.
Ini kita lihat. Jari-jari atom mulai dari Be sampai Ra, jari-jari atomnya semakin besar. Ya, ini anak panahnya ke atas, berarti semakin meningkat, semakin besar. Ya. Nah, yang lain lihat anak panahnya ke bawah, artinya semakin menurun. Ya, jari-jari atomnya semakin besar, mulai dari berilium Be sampai kepada Ra tadi. Energi ionisasinya semakin rendah, tetapi energi ionisasinya lebih besar dari logam alkali, logam golongan 1A. Afinitas elektronnya juga semakin rendah, keelektronegatifan semakin rendah, titik didih dan titik leleh juga semakin rendah. Nah, potensial elektrodanya itu semakin besar. Demikian juga kereaktifannya, sedangkan kekerasannya semakin kecil, semakin lunak dia. Sedangkan membentuk basa, dia membentuk basa kuat. Semakin kuat basanya, mulai dari Be sampai Ra. Mulai dari Be sampai Ra, basa kuat. Nah, sekarang kita bahas mengenai kenapa bisa terjadi seperti itu. Logam alkali tanah reaktif. Nah, hal ini disebabkan karena elektron valensi daripada logam alkali tanah 2. Sehingga dia energi ionisasinya rendah. Dia mudah melepaskan elektron. Nah, jadi dia untuk stabil melepaskan 2 elektron. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan logam alkali, kereaktifannya lebih kecil dibanding logam alkali. Nah, jari-jari atom besar. Ya kan, jari-jari atomnya besar. Dibandingkan dengan logam alkali, jari-jari atom logam alkali tanah lebih besar. Lebih kecil daripada logam alkali. Saya ulang ya. Jari-jari atom alkali lebih kecil dibanding logam alkali tanah. Kemudian ikatan logamnya lemah, tetapi lebih kuat dari alkali. Nah, apa buktinya bahwa logam alkali reaktif? Itu dia mudah bereaksi dengan air. Tapi kecuali Be dan Mg. Ya, semua logam alkali tanah dapat bereaksi dengan air kecuali Be dengan Mg. Mg dengan air panas. Nah, dia dapat membentuk basa kuat. Jadi kalau dia direaksikan dengan air akan menghasilkan basa kuat. Nah, tapi lebih lemah daripada basa alkali. Demikian juga reduktornya. Lebih lemah dari alkali. Sedangkan konduktornya lebih baik dari alkali. Nah, sekarang kita bahas reaksi-reaksi yang terjadi pada logam alkali. Yang pertama dengan air.
logam alkali tanah dengan air akan menghasilkan basa alkali tanah dan membebaskan gas hidrogen. Nah, jadi dia dengan air akan menghasilkan basa. Nah, ini dia. Ca ditambah H2O. Jadi Ca tadi positif 2, ya kan? Golongan 2 dia, positif 2. Sedangkan air mengandung OH negatif, ya kan? Sehingga dia dapat membentuk basa nanti. Nah, karena Ca golongan 2, maka OH yang diikat menjadi 2. Sehingga apabila Ca direaksikan dengan air, H2O, maka basa yang dihasilkan adalah CaOH 2 kali ditambah gas hidrogen. Nah, contoh yang kedua, Sr ditambah air. Nah, dia akan menghasilkan SrOH 2 kali ditambah H2. Nah, nanti kau reaksikan Ba. Ba tambah H2O hasilnya apa? Ya. Ba tambah H2O hasilnya apa? Kemudian Mg tambah H2O hasilnya apa? Baik. Itulah reaksi dengan air. Sekarang bila direaksikan dengan oksigen, maka logam alkali tanah dengan oksigen akan menghasilkan oksida alkali tanah. Nah, contohnya ini. Ca tambah O2. Jadi Ca positif 2, O negatif 2. Jadi sama-sama 2 muatannya. Positif 2, negatif 2. Maka dia bergabung, tinggal menyatukan saja CaO. CaO, inilah hasilnya. Ba tambah O2, jadi positif 2, negatif 2. Tinggal gabung menghasilkan BaO. Ya kan? BaO. Nanti coba kau reaksikan Sr tambah O2. Sr tambah O2. Oke. Supaya dilatih nanti di rumah ya. Baik. Yang ketiga, reaksi dengan halogen. Logam alkali tanah dengan halogen akan menghasilkan halida. Ingat kembali halogen ya. Halogen itu golongan 7A. Misalnya fluor, klor, brom, jodium, astatin. Jadi X ini kita ganti dengan F, HCl, Br, dan seterusnya. Nah, inilah contohnya. Berarti halogennya di sini diganti dengan Cl. Maka Mg tambah Cl2. Jadi Mg ini positif 2. Cl negatif 1. Mg positif 2, Cl negatif 1. Maka kita samakan muatannya, disamakan 2, ya kan? Maka supaya 2 ini dikali 1, ini dikali 2. Maka hasilnya MgCl2. Nah, Ca tambah I2, sama juga. Ini positif 2, ini negatif 1. Disamakan muatannya, maka Ca dikali 1, I dikali 2. Maka hasilnya CaI2.
Nah, kau cobalah nanti di rumah. BA tambah F2. BA tambah F2, apa hasilnya? Ya, BA tambah F2, hasilnya apa? Oke. Sekarang reaksi dengan asam kuat. Alkali tanah dengan asam kuat itu akan menghasilkan garam dan membebaskan gas hidrogen. Nah, contohnya ini. Ca tambah HCl. Ca tambah HCl. Jadi Ca positif 2, Cl negatif 1. Maka ini dikali 1, ini dikali 2. Maka CaCl2 ditambah H2. Sr ditambah HBr. Nah, ini dikali 1, Br-nya dikali 2. Maka Sr Br2 ditambah H2. Ya. Nah, kita coba lagi. Ba tambah HBr. Ba tambah HBr. Apa hasilnya? Ba tambah HBr. Kemudian Ca tambah Hf. Ca tambah Hf. Apa hasilnya? Jadi kerjakan ya. Nah, yang terakhir, reaksi dengan basa kuat. Nah, logam alkali tanah dengan basa kuat dan air akan bereaksi menghasilkan basa lain tambah gas hidrogen. Nah, inilah reaksinya. Sr tambah 2NaOH tambah 2H2O menghasilkan Na2SrOH4. Na2SrOH 4 kali tambah H2. Saya ulang. Sr tambah 2NaOH tambah 2H2O bereaksi menghasilkan Na2SrOH 4 kali tambah H2. Nah, inilah basa lain. Ya, basa lain yang dihasilkan. Nah, dan membebaskan gas hidrogen. Oke, demikian materi kita kali ini. Apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak harap kamu kerjakan. Tujuannya untuk melatih dirimu supaya semakin paham akan materi yang sudah kita bahas hari ini. Demikian, Tuhan memberkati. Salam sehat.